Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Belajar Sederhana. Nah, untuk video matematika kali ini kita akan membahas terkait tentang persamaan nilai mutlak. Adik-adik sekalian, pada video sebelumnya kita membahas tentang nilai mutlak. Ya, bisa kalian lihat dalam kolom deskripsi dalam video ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar semakin berkembang dan semakin besar dan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Adik-adik sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa bentuk tentang persamaan nilai mutlak, ya. Seperti yang sudah tayang di sini, ya, di depan. Maka langsung saja kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 3. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung saja. Jika terdapat, ya, di sini adik-adik sekalian, jika terdapat persamaan nilai mutlak berbentuk fx sama dengan k, ya, fx itu di sini mutlak 2x dikurang 4, k-nya di sini adalah 3, ya, di dalam soal ini, maka penyelesaiannya yang pertama adalah fx sama dengan k. Oke, ya. Dan yang kedua adalah fx sama dengan negatif k. Kalau ada soal seperti ini, kita ubah bentuknya seperti ini, ya. Oke. Dari konsep di atas, maka kita peroleh mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 3. Yang pertama kita lakukan untuk fx sama dengan k, maka kita peroleh 2x dikurang 4 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh 2x sama dengan 3 ditambah 4, ya, ini negatif 4-nya pindah ruas jadi positif. Nah, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 7. Maka x-nya nilainya adalah 7/2. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari untuk fx sama dengan negatif k. Maka kita peroleh mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 3, nilainya menjadi 2x dikurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, kita pindahkan lagi negatif 4 ke ruas kanan, maka kita peroleh 2x sama dengan negatif 3 ditambah 4. Oke, hasilnya kita tinggal jumlahkan negatif 3 ditambah 4, nilainya adalah 1, sehingga x-nya adalah 1/2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 7/2. Ya, artinya nilai x yang memenuhi persamaan ini itu adalah setengah dan 7/2. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2 atau bentuk yang kedua. Bagaimana kalau ada mutlak dari 4x dikurang 5 sama dengan 2x ditambah 5? Nah, apabila adik-adik menemukan bentuk seperti ini atau bentuk mutlak dari fx sama dengan gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Oke, ya. Kita selesaikan. Ingat syaratnya. Ingat, ya. Kita ingat definisi dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak akan menghasilkan bilangan lebih dari atau sama dengan 0. Maka di sini kita memiliki syarat bahwa gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kita selesaikan yang pertama, bentuknya adalah untuk fx sama dengan gx, maka kita peroleh dari mutlak 4x dikurang 5 sama dengan 2x ditambah 5 adalah 4x dikurang 5 sama dengan 2x ditambah 5. fx-nya ini, ya, yang ada di dalam mutlak. gx-nya yaitu sebelah kanan daripada tanda sama dengan. Maka kita satukan x-nya. Ya, kita pindahkan 2x ke sebelah kiri menjadi negatif. Negatif 5-nya kita pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga hasilnya menjadi 4x dikurang 2x sama dengan 5 ditambah 5. 4x dikurang 2x itu nilainya 2x, 5 ditambah 5, 10. Sehingga tinggal kita cari bahwa x-nya bernilai 5. Yang selanjutnya adik-adik sekalian, di sini kita memiliki mutlak dari 4x dikurang 5 sama dengan 2x ditambah 5. Nah, kita cari yang kedua ini, bahwa fx itu nilainya adalah negatif gx, ya. Nah, di sini 2x plus 5-nya kita negatifkan. Ingat, kita negatifkan berarti negatif kali 2x di sini, ya. Negatif kali positif, ya. Di sini hasilnya juga negatif. Sehingga negatif dari 2x ditambah 5 adalah negatif 2x dikurang 5. Selanjutnya kita satu ruas, kan, jadikan satu ruas untuk yang memiliki variabel x, dan konstanta kita jadikan satu ruas dengan konstanta.
Sehingga di sini negatif 2x pindah ke kiri menjadi plus 2x. Negatif 5 pindah ke kanan menjadi plus 5. Sehingga hasilnya menjadi 6x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dibagi 6 atau hasilnya adalah 0. Perhatikan adik-adik sekalian bahwa kita memiliki syarat gx lebih dari sama dengan 0. Maka kita memiliki 2x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Sehingga hasilnya 2x lebih dari sama dengan negatif setengah. Atau x lebih dari sama dengan negatif 5/2. Nah, apa sih implikasinya untuk syarat? Syaratnya itu berarti nilai x-nya adalah harus lebih dari negatif 5/2. Agar apa? Agar ini gx-nya itu memiliki nilai lebih dari sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini yang pertama kita peroleh dari fx sama dengan gx itu adalah x-nya sama dengan 5. 5, apakah 5 itu lebih dari negatif 5/2? Iya, jelas karena di sini ini positif, yang ini negatif ya. Berarti x-nya ini memenuhi syarat. Yang selanjutnya ada adik sekalian, 0 memenuhi syarat ya? Ya, 0 itu lebih dari negatif 5/2. Oke, itu adalah fungsi daripada syaratnya adik-adik sekalian. Oke ya. Jadi di sini memenuhi syarat semua. Ya, sehingga untuk menyelesaikannya jangan lupa untuk syaratnya bahwa hasil dari mutlak adalah lebih dari atau sama dengan 0. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Ya, di sini ada mutlak x ditambah 3 sama dengan mutlak 2x dikurang 1. Nah, bagaimana kalau ada bentuk mutlak fx sama dengan mutlak dari gx? Maka penyelesaiannya adalah fx ditambah gx dikalikan fx dikurang gx. Kenapa kok kita memiliki seperti ini? Kalau kita kuadratkan, ya di sini ada sifat mutlak, bisa kalian cari nanti ya, literasi. Di sini kita memiliki, kalau kita kuadratkan, kita memiliki fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Nanti gx-nya dipindah ke sebelah kiri menjadi fx kuadrat dikurang gx kuadrat. Nah, di situ kalau ada bilangan a kuadrat dikurang b kuadrat, maka implikasinya menjadi a ditambah b kali a dikurang b. Oke ya. Nah, sehingga di sini apabila bentuknya itu mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka kita ubah menjadi fx ditambah gx dikalikan fx dikurang gx sama dengan 0. Baik, kita memiliki soal atau permasalahan mutlak x ditambah 3 sama dengan mutlak 2x dikurang 1. Oke, kita ubah dalam bentuk ini ya. fx-nya adalah x plus 3, gx-nya adalah 2x dikurang 1. Kita perhatikan. Kita memiliki di sini adalah fx ditambah gx, maka x ditambah 3 ditambah 2x dikurang 1 dikalikan fx dikurang gx. fx-nya x plus 3, gx-nya adalah 2x dikurang 1. Kita keluarkan dari kurung semua. Di sini positif atau penjumlahan, maka tandanya masih utuh ya. Kita peroleh x ditambah 3 ditambah 2x dikurang 1. Nah, di sini ada x ditambah 3 dikurang. Nah, di sini karena pengurangan, maka tanda yang ada di belakang pengurangan ini ya akan berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif, sehingga kita peroleh x ditambah 3 dikurang 2x ditambah 1. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung ya. X tambah 2x 3x, 3 dikurang 1 2. X dikurang 2x adalah negatif x, 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, kalau sampai seperti ini bagaimana adik-adik? Ingat ya, kita lanjutkan bahwa langkah yang terakhir bagaimana cara menentukan penyelesaiannya adalah kita ambil 3x ditambah 2 sama dengan 0. Ingat kalau ada di sini A kali B sama dengan 0, itu berlaku A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Pun sama dengan 3x ditambah 2 kali negatif x ditambah 4 sama dengan 0, maka berlaku yang pertama 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maka di sini kita pindahkan 2-nya ke sebelah kanan menjadi negatif ya. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan negatif 2 atau hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 2/3. Yang kedua kita peroleh
Negatif X ditambah 4 sama dengan 0. Kita pindahkan 4-nya ke ruas kanan. Tadinya positif menjadi negatif, sehingga hasilnya negatif X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4. Bagaimana adik-adik? Ya, masih bisa ya? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3 dan 4. Ya, masih gampang. Silakan untuk latihan dari sumber-sumber yang lain adik-adik sekalian ya. Untuk soal yang berikutnya, atau permasalahan atau soal yang keempat, kita memiliki mutlak X ditambah 6 ditambah mutlak 4 ditambah 2X sama dengan 20. Nah, bagaimana kalau ada bentuk seperti ini adik-adik sekalian? Langkah pertama kita definisikan dulu untuk mutlak X ditambah 6 dan mutlak 4 ditambah 2X. Untuk mutlak X ditambah 6, ini kita definisikan hasilnya mutlak daripada X ditambah 6, hasilnya adalah X ditambah 6 jika X-nya lebih dari atau sama dengan 6. Loh, kenapa kok X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 6? Ya, ini hasilnya dari ini. X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Maka di sini 6-nya kita pindah ke kanan menjadi X lebih dari sama dengan negatif 6. Oke adik-adik sekalian ya. Yang selanjutnya, nilai suatu mutlak akan bernilai negatif apabila X-nya kurang dari 0. Maka di sini kalau kurang dari 0 kan X ditambah 6 kurang dari 0 ya. Ini pindah ke kanan sehingga menjadi X dikurang negatif. Kok dikurang? X kurang dari negatif 6. Maka definisinya, mutlak dari X ditambah 6 itu akan bernilai X ditambah 6 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 6. Nah, akan bernilai negatif X dikurang 6 ya, untuk X-nya kurang dari negatif 6. Nah, definisikan untuk 4 ditambah 2X dengan cara yang sama. Nilai mutlak 4 ditambah 2X akan bernilai bilangan itu sendiri apabila X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Kenapa kalau lebih dari negatif 2? Sama seperti tadi ya. Syaratnya untuk nilai mutlak itu menghasilkan bilangan itu sendiri apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Maka kalau di sini 4 ditambah 2X lebih dari sama dengan 0, maka 2X lebih dari sama dengan negatif 4, benar kan? Maka X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, untuk mutlak dari 4 ditambah 2X bernilai negatif dari bilangan itu, artinya di sini ketemu negatif 4 dikurang 2X ya, ini dikalikan negatif, apabila X-nya kurang dari negatif 2. Itu definisinya adik-adik sekalian. Nah, apabila kita gambarkan ke dalam garis bilangan, kita memiliki di sini titik-titiknya ada negatif 2 dan negatif 6. Negatif 2 dan negatif 6 jelas lebih besar nilainya negatif 2, sehingga negatif 2 kita letakkan di sebelah kanan. Ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita memiliki 3 daerah, yaitu daerah pertama X kurang dari negatif 6 ya, karena ada di sebelah kiri negatif 6. Untuk daerah kedua, kita memiliki X-nya lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari negatif 2 atau X-nya di antara negatif 6 dan negatif 2. Yang selanjutnya daerah ketiga adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 ya, karena di sini kurang dari berarti negatif 2 ini ikutnya di sebelah kanan ya. Nah, itu adalah daerahnya adik-adik sekalian dari hasil definisi mutlak X ditambah 6 dan mutlak 4 ditambah 2X. Selanjutnya, ya, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada adik-adik sekalian. Untuk daerah X kurang dari negatif 6. Ya, maka kita peroleh X-nya kurang dari negatif 6. Dari mana? Dari X ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2X sama dengan 20. Kita perhatikan untuk yang mutlak dari X ditambah 6. Ya, mutlak X ditambah 6 untuk X kurang dari negatif 6. Berarti kan ini kan? Maka yang kita masukkan adalah nilai dari negatif X dikurang 6. Oke ya. Perhatikan untuk mutlak dari 4 ditambah 2X dengan syarat X kurang dari negatif 6. Kurang dari negatif 6 berarti kan ini kan? X dikurang min 2. Berarti kan masuk ke sini ya. Negatif X kurang dari negatif 2 itu kan berarti negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Oke ya. Maka yang kita ambil adalah nilai ini. Negatif 4 dikurang 2X. Nah, kalau lebih dari negatif 1 berarti kan ke sebelah kanan ya. Negatif 2 ya. Di sini ada negatif 1, 0. Maka tidak ketemu di sini. Maka yang kita pakai adalah yang bawah atau X kurang dari negatif 2. Karena nanti akan masuk ke sini adik-adik sekalian. Oke.
Maka kita dapatkan mutlak dari X ditambah 6, itu hasilnya adalah negatif X dikurang 6. Kita pakai ini ya. Ditambah 4 ditambah 2X, kita pakai yang bawah juga ya, yang ini ya. Maka di sini ditambah negatif 4 dikurang 2X sama dengan 20. Maka kita keluarkan dari kurung semua adik-adik sekalian. Kita peroleh, keluarkan dari kurung, negatif X dikurang 6 dikurang 4 dikurang 2X. Maka kita peroleh negatif X dikurang 2X ketemu negatif 3X. Yang selanjutnya sama dengan 20 ditambah 6 ditambah 4. Oke ya. Maka nilainya akan menjadi negatif X sama dengan 30. Maka X sama dengan negatif 10. Ini untuk daerah yang pertama, yaitu untuk X dikurang negatif X kurang dari negatif 6. Mohon maaf adik-adik ya. Kita cari, ya ini memenuhi syarat adik-adik sekalian ya. X-nya sama dengan negatif 10. Kenapa memenuhi syarat? Karena di sini X-nya kurang dari negatif 6 ya. Negatif 10 itu nilainya kurang dari negatif 6. Maka untuk X sama dengan negatif 10 itu memenuhi syarat atau termasuk penyelesaian. Yang berikutnya untuk daerah ini adik-adik sekalian. Yang kedua yaitu untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kita cari seperti tadi ya. Untuk mutlak X ditambah 6 dengan syarat X lebih dari sama dengan negatif 2. Yang kita ambil yang atas atau yang bawah? Ya, benar sekali. Yang kita ambil adalah yang atas, yaitu untuk X lebih dari sama dengan negatif 6. Ya, karena lebih dari negatif 6 itu nanti akan sampai negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Oke kan? Masuk ke sini kan? Oke, maka kita ambil yang atas. Nah, bagaimana untuk yang mutlak 4 ditambah 2X lebih dari negatif 2? Sama ya, kita ambil yang atas juga. Maka untuk mutlak dari X ditambah 6 kita ambil di sini ya, yaitu harganya itu sendiri ya, yang di dalam mutlak itu sendiri. Ditambah mutlak dari 4 ditambah 2X untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Kita ambil yang atas ini ya, 4 ditambah 2X. Kemudian sama seperti yang ini tadi, kita keluarkan dari kurung, maka hasilnya adalah X ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2X. X dengan X kita operasikan, X tambah 2X nilainya adalah 3X sama dengan 20. Ingat ya, 20 dikurang ini. Ini kalau pindah ke sini kan negatif. 4 juga pindah ke kanan jadi negatif. 20 kurangi 6 kurangi 4 hasilnya adalah 10. Sehingga hasilnya X sama dengan 10 dibagi 3. Pertanyaannya, apakah 10/3 itu lebih dari sama dengan negatif 2? Ya, jelas. Karena negatif 2 ini negatif, ini jelas bilangan positif. Sehingga X sama dengan 10/3 itu nilainya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Sehingga jawaban ini juga memenuhi syarat ya. Oke adik-adik sekalian ya. Yang selanjutnya untuk daerah yang tengah sini adik-adik sekalian. Untuk daerah negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 2. Untuk nilai X ditambah 6 ditambah 4 ditambah, saya ulangi, untuk mutlak dari X ditambah 6 ditambah mutlak dari 4 ditambah 2X sama dengan 20. Nah, di sini X-nya, perhatikan, X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 6 ya, atau negatif 6 kurang dari sama dengan sama dengan X. Oke, bisa kita baca dibalik ya. X-nya lebih dari atau sama dengan negatif X. Maka kita gunakan X ditambah 6. Oke. Lah di sini X-nya kurang dari negatif 2, kita pakai negatif 4 dikurang 2X. Oke ya, di sini ya. X-nya kurang dari negatif 2. Sehingga kita peroleh mutlaknya dari X ditambah 6 untuk daerah yang ini, yaitu antara negatif 6 dan negatif 2, kita pakai yang atas ini ya. Karena di sini X-nya lebih dari negatif 6, maka kita pakai X ditambah 6. Paham ya? Yang selanjutnya mutlak dari 4 ditambah 2X, kita pakai yang bawah. Oke. Negatif 4 dikurang 2X sama dengan 20. Maka kita keluarkan dari kurung. Hasilnya X ditambah 6 dikurang 4 dikurang 2X sama dengan 20. X dikurang 2X hasilnya adalah negatif X. Plus 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4 atau kita jumlahkan. Maka 20 dikurang 6 tambah 4 hasilnya adalah negatif X sama dengan 18. Atau X-nya sama dengan negatif 18. Apakah negatif 18 itu terletak di sini? Atau di daerah ini? Tidak ya. Negatif 18 itu kurang dari negatif 6. Sehingga apakah ini memenuhi syarat? Tidak. Ya, maka
Yang memenuhi syarat adalah X sama dengan negatif 10 dan X 10 per 3. Maka ini tidak memenuhi syarat. Oke adik-adik sekalian, itu merupakan beberapa contoh dari bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Nah untuk itu jangan lupa untuk tetap belajar. Jangan lupa dukung channel ini agar semakin besar untuk membantu kalian belajar semua. Jangan lupa berdoa agar kalian bertambah pintar, mudah untuk memahami materi. Dari saya cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita dapat kembali lagi menampilkan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.